Halo friends, how are you today? Mari kita lanjutkan pelajaran agama Kristen dari minggu kemarin. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang manis, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Kami mau memulai pelajaran agama Kristen hari ini. Tuhan, yang serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini kami dapat menyerapnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke friends, kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin. Kita akan membahas tentang bagaimana sih ibadah yang pertama kali pada zaman dulu tuh seperti apa. Nah, kita akan memulai dari cerita tentang Pentakosta. Teman-teman masih tahu cerita tentang Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid-murid Tuhan Yesus. Nah, setelah Roh Kudus itu tercurah dan menghinggapi para murid-murid Tuhan Yesus ini, nah itulah awal mula untuk para murid memberanikan diri untuk memberikan kesaksian tentang Yesus. Dan kesaksian tentang Yesus ini atau pekabaran Injil ini dipimpin oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus yang dahulunya seorang nelayan dari Galilea, oleh Roh Kudus akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa, menjadi seorang pengkabar saksi Kristus yang menceritakan tentang Yesus. Dan teman-teman tahu nggak? Pada awal mulanya Petrus menyampaikan, memberikan kesaksian tentang Yesus, berkhotbah tentang Yesus. Ada 3.000 orang yang mendengarkannya. 3.000 orang teman-teman. Dan akhirnya pada saat itu 3.000 orang ini mau memberikan dirinya untuk dibaptis. Wow. Ingat ya, dari yang Petrus dulu seorang nelayan, sekarang menjadi seorang murid Tuhan yang berani memberikan kesaksian tentang Yesus. Ini luar biasa banget. Di hari itulah disebut sebagai ibadah pertama. Nah, jadi teman-teman udah mulai paham ya. Jadi ibadah pertama adalah di mana pada saat Rasul Petrus menceritakan tentang Yesus, memberikan kesaksian tentang Yesus. Disitulah ibadah pertama. Yuk kita lanjut ya. Pada saat Tuhan Yesus masih di dunia, Tuhan Yesus suka berkumpul di hari pertama dalam minggu itu, dan juga suka beribadah di sinagog-sinagog yang ada di sekitarnya. Nah, tetapi pada waktu Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, teman-teman, apakah yang murid-murid lakukan? Murid-murid juga suka berkumpul, melanjutkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mereka berkumpul di rumah-rumah, mereka memberikan kesaksian tentang Yesus, mereka berdoa, mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan teman-teman, pada saat itu mereka seperti layaknya seorang saudara. Apa yang menjadi miliknya maka menjadi milik orang lain juga. Jadi pada saat itu ketika para murid melakukan kumpulan dari rumah ke rumah, itu menjadi sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Dari hari ke hari makin banyak orang yang percaya kepada Yesus, dan dari hari ke hari makin banyak orang-orang yang saling mengasihi saudaranya, sesama manusia. Itulah yang terjadi pada saat gereja mula-mula atau jemaat mula-mula pada saat itu. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Mari kita lanjutkan. Yuk kita lihat di dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-7. Teman-teman, nanti teman-teman bisa baca. Di situ disebutkan bahwa gereja perdana dilaksanakan pada hari Tuhan atau hari Minggu. Nah, kenapa disebut hari Tuhan? Karena pada hari itu umat percaya memperingati kehidupan Yesus, mulai dari kelahirannya, mulai dari khotbahnya, kematiannya, sampai kepada kebangkitannya, teman-teman. Jadi pada saat itu apa sih yang dilakukan orang-orang pada zaman dulu di dalam ibadah? Jadi mereka memperingati hari-hari itu dalam kehidupan mereka, mengingat kembali siapa ya Tuhan Yesus itu dalam kehidupan mereka. Apa sih maksudnya hari Tuhan? Hari Tuhan adalah hari pertama dalam satu minggu atau hari ke-8.
Nah, itu sebabnya kita sebagai orang Kristen beribadah di hari Minggu, adalah hari pertama dalam satu minggu. Tujuan dari ibadah adalah hanya kepada Yesus. Jadi hanya Yesus saja yang menjadi alasan mereka berkumpul. Yang selanjutnya adalah di dalam ibadah tersebut ada doa, ada pujian, ada pembacaan firman Tuhan, dan juga terakhir adalah persembahan. Nah, bagaimana sih ibadah menurut para rasul? Nah, ada dua yang kita bisa bahas, diwakili oleh dua ayat. Yang pertama ada di dalam Roma 12 ayat 1, dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi, menurut kisah para rasul, ibadah itu adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak lagi asal-asalan. Nah, kalau hidup kita selalu menunjukkan sikap yang baik, selalu menunjukkan sikap-sikap yang selalu menghormati orang tua, menghormati guru, selalu ikut apa yang menjadi jadwal yang sudah ditentukan oleh guru, oleh orang tua, membantu orang tua, menolong kakak atau menolong adik, maka sikap itulah yang dikatakan ibadah kepada Tuhan. Jadi teman-teman, ayo persembahkan hidup kita menjadi kehidupan yang terbaik kepada Tuhan. Itu juga bisa disebut dengan ibadah. Yang kedua itu ada di dalam Kolose 3 ayat 23. Dikatakan seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa? Di dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, apapun. Contohnya, pada saat teman-teman belajar, seperti melakukannya untuk Tuhan. Jadi kalau belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau disuruh orang tua, ayo disuruh nyapu, maka nyapulah dengan sungguh-sungguh. Jangan asal digoyang-goyang sapunya aja, nggak boleh. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ibadah, teman-teman. Jadi kalau teman melakukan segala sesuatunya, apapun itu, lakukanlah itu seperti teman-teman melakukannya untuk Tuhan. Oke, teman-teman, itu aja yang kita pelajari. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami mengucap syukur. Biarlah segala pelajaran yang sudah kami pelajari dapat diterima dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, friends, bye-bye and I'll see you next week.